Hari ini kita akan kembali kepada Efesus dan merenungan beberapa ayat. Efesus pasal yang ketiga. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Semua membaca 3-6, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian aku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yang bawa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil yang diberikan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan di dalam keadaan bagaimanapun tidak pernah berubah. Biarpun air bah sudah memenuhi seluruh muka bumi, Tuhan tetap berada di dalam takhta yang tidak tergoncangkan. Biarpun pemerintahan manusia tidak mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan daripada kebobrokan dan kerusakan sifat manusia, Tuhan tetap mempunyai kekuatan memelihara orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan, kami berdoa sekali lagi kiranya Engkau sendiri memberikan iman kepercayaan teguh kepada kami, sehingga kami bukan memandang kepada dunia tapi memandang kepada takhta Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri hancurkan kuasa iblis. Engkau sendiri menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Berkati juga renungan yang kami terima pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita mau kembali kepada renungan di dalam Efesus pasal yang ketiga. Pada pasal pertama, pasal kedua kita telah melihat Paulus bagaimana membawa gereja dengan pemandangan yang bukan kepada sekitar kita di dalam keadaan sementara, tapi menembusi awan-awan, menembusi akan segala keterbatasan daripada dunia fisika yang dicipta oleh Tuhan, menuju kepada dunia supranatural, menuju kepada dunia yang metafisika, melihat akan takhta Tuhan melampaui segala sesuatu. Itulah baru kita mungkin mempunyai kekuatan dan bijaksana untuk bagaimana hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini. Orang Kristen yang matanya cuma lihat takhta di dunia dan tidak melihat takhta di atas takhta. Orang Kristen yang matanya cuma lihat kuasa di dunia, tidak melihat kuasa di atas kuasa. Orang Kristen yang hanya melihat rencana di dunia dan tidak melihat rencana di atas rencana, dia tidak mungkin berdiri teguh pada waktu air bah melanda akan dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam kekekalan ada rencana Tuhan. Sebelum dunia diciptakan ada pentakdiran. Sebelum segala sesuatu terjadi ada pilihan. Ini semua ajaran yang begitu penting yang membawa kita bukan hanya berkait dengan keadaan sementara yang sekular, tetapi kita berkait dengan kekekalan Allah yang tidak berubah. Itu juga menjadi sesuatu pikiran reform yang penting sekali. Pada waktu Martin Luther merombak kerusakan gereja, menuding kerusakan paus, dan mengutuk segala perbuatan-perbuatan menyeleweng daripada prinsip Alkitab. Maka yang berwibawa selalu tidak mau sembarangan dituding, tidak mau ditegur. Mereka memakai wibawa sisa-sisa di dalam dunia untuk menganiaya orang-orang yang mengabarkan kebenaran. Tarik kembali semua surat yang kau tulis. Tarik kembali semua buku yang kau sudah cetak. Edaran yang telah meracuni gereja sekarang tarik kembali. Martin Luther merasa tidak. Saya tidak meracuni gereja.
Saya hanya membawakan gereja kembali dengan mata yang telik, dengan rohani yang bertanggung jawab, kembali kepada kitab suci. Kalau engkau tidak menarik kembali, engkau akan diusir keluar dari gereja. Wibawa organisatoris, wibawa sekularisme yang sedang merajalela di dalam kepimpinan gereja itu, apakah menakutkan orang yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan? Martin Luther menjawab, Here I stand on the word of God. I will never withdraw what I had written in my books. Kecuali engkau bisa membuktikan apa yang kutulis berlawan dengan kitab suci, kecuali itu sudah menjadi sesuatu yang menegur hati nuraniku, maka aku tidak akan tarik kembali. Berhentilah penghakiman di Worms, dan dia diusir keluar, excommunicated. Saudara-saudara, inilah mulainya semangat teologi reform. Bukan mendirikan satu gereja di antara sekian banyak gereja untuk bersaing, untuk merebut anggota. Tidak. Kita tidak perlu. Kita tidak pernah anjurkan satu orang tinggalkan gerejamu masuk ke sini. Setidaknya saya sendiri tidak pernah anjurkan satu orang. Saudara-saudara, kita akan menegakkan kebenaran, mengabarkan firman. Sesudah itu terserah saudara mau kemana. Kalau kau tertarik dengan kebenaran, kau mau berbakti di sini, silakan. Bukan memfaedakan saya atau siapa, tapi memfaedakan dirimu. Kau gabung dengan jiwa yang mau setia kepada kebenaran. Here I stand. Di sinilah aku berdiri di atas firman Tuhan. Meskipun dunia binasa, meskipun aku dikucilkan, meskipun orang benci sama saya, terserah. Masa bodoh. Yang penting aku memperkenan Tuhanku. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan kekal selamanya. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita menyanyi lagu ini. 1, 2, 3. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan kekal selamanya, ku berdiri atas firman-Nya. Sekali lagi, yang sudah mulai saudara bisa coba berani sedikit. 1, 2, 3. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan kekal selamanya, ku berdiri atas firman-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, maka Efesus begitu mulai sudah memberikan berita yang begitu penting. Sebelum dunia diciptakan kau dipilih. Dan kau sudah ditetapkan boleh menjadi anak Allah melalui Kristus Yesus. Dan inilah rahasia, inilah Injil. Saudara-saudara, setelah Martin Luther dikucilkan, Tuhan bangkit lagi satu orang, Johannes Calvin. Di dalam buku The Christian Institute of Christian Religion, dia mempunyai satu motivasi, bukan menegakkan doktrin yang baru, bukan menyatakan sesuatu perbedaan untuk menyatakan diri hebat. Dia hanya berusaha membawa gereja kembali kepada apa yang dipercayai oleh rasul. Rasul-rasul yang sudah mentegakkan satu tradisi ortodoks untuk segala zaman, khususnya melalui istilah-istilah yang kita pakai dalam iman rasuli. Itu menjadi kerangka pikiran dia menulis The Institute of Christian Religion. Jadi tidak ada sama sekali motivasi lain kecuali setia kepada firman, kembali kepada kitab. Dan merasa kita harus belajar lebih tuntas daripada prinsip total seluruh ahli Tuhan. Begitu dalam. Orang yang tidak mengetahui kitab suci begitu dalam. Mereka berani berkhotbah sembarangan saja karena mereka pakai fasilitas. Mereka memakai pemikiran yang dangkal yang tidak mau belajar. Mereka memakai cara mereka kelihatan bertampil sebagai orang pintar. Tetapi Calvin bukan orang yang fasih. Dia bukan orang yang kelihatan hebat. Saya percaya fasih saya jauh lebih besar daripada Calvin. Tapi pemikiran dia dan pengertian Alkitab dia jauh lebih dalam dari saya. Waktu dia berkhotbah di Geneva, saudara-saudara, dia kadang-kadang khotbah lalu dia gugup. Tidak bisa keluar perkataannya karena tidak terlalu fasih.
Dan dia tidak mengerti mengapa Tuhan, saya yang harus membawa tugas begitu penting, memberikan khotbah begitu penting untuk mentegakkan